Baik, sobat ITN yang hebat dan luar biasa, ketemu lagi di pertemuan kelima hari ini dengan kuliah pendidikan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat ITNJ yang hebat, mari kita lanjutkan pertemuan hari ini. Dan di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang hak asasi manusia. Seperti apa hak asasi manusia di Indonesia dan juga pengertian-pengertian konsep-konsep HAM di Timur, Barat, dan juga di Asia Afrika. Baik teman-teman, kita langsung ke materi hari ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai HAM, itu pasti akan ketemu dengan 4 pilar konsep HAM yang universal itu. Jadi misalnya hak pribadi, misalnya adalah hak tentang hidup, kemudian kebebasan, keamanan, dan kemudian juga hak milik pribadi di dalam kelompok sosial di mana dia ikut serta. Jadi ketika seseorang kemudian bergabung dengan orang lain di dalam suatu kelompok, nah hak-hak pribadi ini kemudian diatur di dalam konsep HAM. Nanti akan berbeda-beda konsep ini. Kemudian juga kebebasan individu di dalam ikut serta di dalam pemerintahan. Juga akan ketemu dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sosial. Baik, yang terpenting di dalam pertemuan hari ini adalah teman-teman untuk menambah wawasan bahwa kemungkinan besar ada perbedaan di antara teman-teman dan pihak lain di dalam pengertian HAM. Nah, perbedaan itu disebabkan oleh biasanya konsep yang dipakai berbeda. Baik, saya akan mencoba memulai dari konsep blok barat, dan ini dipakai oleh negara-negara individualis atau liberal. Jadi konsep blok barat ini ingin meninggalkan konsep negara yang sifatnya mutlak, diktator kan itu. Jadi kemudian dengan demikian konsep blok barat ini bahwa negara itu hanyalah sekedar koordinator atau pengawas, kira-kira gitu. Jadi ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Jadi negara itu nanti dikuasai oleh individu, kelompok individu yang banyak kan. Nah, filosofi dasar dari konsep HAM blok barat ini, hak asasi itu tertanam pada diri individu manusia sejak lahir. Sehingga tidak seorang pun atau kelompok apapun di dunia ini yang bisa mengambil hak asasi manusia tersebut. Ini filosofi dasarnya. Jadi kalau kita melihat duluan mana hak asasi dengan hukum, dengan tataran, dengan aturan, maka menurut konsep blok barat ini adalah hak asasi itu lebih dulu ada. Sehingga kalau ada tatanan negara, misalnya, itu hanya mengatur hak asasi manusia, kira-kira gitu. Tidak boleh menghilangkan dan sebagainya. Jadi ini adalah konsep-konsep dari individualis. Nah, bagaimana dengan kelompok blok sosialis, blok timur kan gitu. Nah, menurut blok timur atau blok sosialis ini konsepnya berbeda dengan yang liberal atau individualis. Menurut blok sosialis, hak asasi itu justru hilang dari individu dan terintegrasi di dalam masyarakat di mana dia ikut serta. Nah, ini berbeda.
Jadi kalau blok individualis tadi, blok barat, itu hak asasi itu tertanam pada diri individu sejak lahir dan tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau blok sosialis ini justru berbalik atau kebalikannya, bahwa hak asasi itu hilang dari individu dan terintegrasi di dalam masyarakat di mana dia ikut serta. Nah, berbeda. Jadi, kenapa alasannya demikian? Karena sebenarnya mungkin pada awalnya adalah hak individu itu memang betul tertanam pada diri manusia. Tetapi ketika manusia, seseorang individu itu bergabung di dalam kelompok masyarakat, maka yang berlaku bukan hak individunya, tetapi adalah aturan main yang disepakati bersama, yaitu aturan. Jadi hak individu itu hilang, kira-kira gitu. Ini menurut konsep blok sosialis, sehingga yang berlaku adalah konsep hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat di mana individu itu ikut serta. Tidak bisa, ini hak individu, tetapi ketika bertentangan dengan hak masyarakat, kewajiban dan sebagainya, maka hukum atau tatanan masyarakat itulah yang diprioritaskan, dimenangkan daripada hak individu. Ini menurut blok sosialis. Maka dengan konsep blok sosialis ini, hak asasi itu sebenarnya tidak ada di dalam negara, kan gitu. Kira-kira gitu. Karena konsepnya sekali lagi ini kebalikan dari blok individualis. Sehingga konsekuensi dari konsep blok sosialis ini, negara ini berhak membatasi hak asasi manusia. Kan itu. Jadi apabila situasi mengendaki, bahkan hak hidup pun bisa diambil oleh negara. Oke. Jadi sekali lagi ini dua konsep. Maka ketika ada dua orang berdiskusi mengenai HAM, satunya dari blok timur dan satunya dari blok barat, bisa jadi masalah, nggak akan ketemu, kan itu. Kenapa tidak ketemu? Karena memang dasar landasan filosofinya berbeda. Nah, bagaimana dengan Asia Afrika, kan itu? Konsep-konsep HAM bangsa Asia Afrika ini biasanya lebih cenderung tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Karena sesuai dengan kodratnya bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, maka tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Ini konsep-konsep HAM bangsa Asia Afrika. Jadi dengan konsep itu, maka tugas dan kewajiban ini bagaimana dibuat berimbang sesuai dengan aturan main atau ajaran agama yang dianut oleh kaum bangsa Asia Afrika. Nah, kalau kita melihat terutama ketika ada perbedaan interpretasi mengenai HAM, ini ada dua hal yang bertentangan. Kalau Asia Afrika lebih cenderung kepada konsep-konsep tidak bertentangan dengan agama, adat dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara mengenai konsep HAM Barat dan Timur, ini sungguh susah sekali untuk dipertemukan. Nah, kemudian perbedaan ini kita kenal dengan beberapa istilah, misalnya HAM universal absolut. Itu adalah HAM yang universal, yang dimaui atau dikeinginkan oleh paham-paham individualis. Tetapi pada kenyataannya, setiap negara itu menerapkan HAM di dalam negara yang berkonsep individualis, pada kenyataannya mesti disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara masing-masing. Sehingga konsep yang menyesuaikan situasi kondisi negara masing-masing itu kita sebut dengan HAM universal yang relatif. Kemudian kalau di sosial, blok sosial, maka kita juga kenal dengan HAM komunitarian absolut. Ini konsep asli dari negara-negara sosialis. Tetapi kalau kita melihat kenapa ada perbedaan penerapan HAM di blok-blok sosialis, komunis, di Korea Utara berbeda dengan Cina, berbeda dengan Rusia dan sebagainya. Maka inilah yang kita sebut dengan HAM komunitarian relatif.
Karena memang sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara. Jadi kenapa berbeda sama-sama sosialis? Ya, karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara. Maka kita kenal dengan istilah HAM komunitarian relatif. Jadi yang paling banyak diaplikasikan adalah HAM universal relatif bagi kelompok-kelompok individualis, dan bagi negara sosialis lebih banyak menggunakan HAM komunitarian relatif. Baik, bagaimana dengan Indonesia? Sekali lagi, Indonesia termasuk di bagian dari Asia Afrika. Maka HAM dari pandangan bangsa Indonesia ini tetap bersumber dari ajaran agama. Kemudian juga tidak boleh juga bertentangan dengan nilai moral universal. Dan juga satu yang terpenting adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Hingga kalau kita melihat HAM Indonesia kok berbeda dengan negara-negara Asia Afrika yang lain, ya karena nilai luhur bangsa Indonesia ini memang berbeda, bisa jadi begitu. Agamanya sama, dia juga agamanya menggunakan yang sama, tapi ketika kita melihat nilai luhur bangsa Indonesia, bisa jadi itu berbeda dengan bangsa lain. Kemudian juga bagaimana menghadapi atau melihat HAM universal. Bagi Indonesia tidak masalah. Indonesia tetap menghormati deklarasi HAM universal itu. Karena itu sebagai instrumen HAM bagi Indonesia. Karena itu sebagai nilai moral universal tetap kita pakai. Jadi hak asasi manusia menurut bangsa Indonesia tetap melekat bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Cara kodrat dari sana. Itu bangsa Indonesia. Baik, kemudian manusia ini mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya. Jadi secara aplikasi di lapangan, jadi apapun yang timbul dari perkembangan kehidupannya, ini pasti ada hak dan tanggung jawab yang menyertai. Jadi kemudian bagaimana dengan HAM di Indonesia? Tidak kemudian ketika kita menuntut HAM, jangan berbicara HAM saja, karena di balik HAM itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Jadi sebenarnya hak asasi dan kewajiban itu kan berimbang. Jadi hak itu berimbang dengan kewajiban. Jadi kenapa hak itu hilang atau dilanggar? Ketika ada pelanggaran HAM, pasti ada kewajiban pihak lain yang tidak dijalankan. Artinya pihak yang berwajib yang melindungi mengenai hak asasi manusia tidak menjalankan dengan baik. Artinya ada pelanggaran. Nah, pelanggaran itu kan karena kewajiban yang tidak dijalankan oleh pihak lain, sehingga ada hak yang tercabut. Jadi kalau semua menjalankan kewajibannya, insya Allah tidak ada hak yang hilang. Jadi sebenarnya sekali lagi bahwa hak dan kewajiban itu terpadu melekat pada diri manusia. Baik, kalau kita melihat di konstitusi NKRI, HAM ini sejak awal negara kita merdeka itu sudah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di alinea 1 sudah jelas, di alinea 1 itu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ini sudah mulai berbicara mengenai hak. Kemudian juga ada misalnya di kebebasan beragama, pasal 29. Kebebasan beragama. Itu adalah hak asasi. Kemudian juga mulai tahun 99 ada Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Dan tentang peradilan HAM itu muncul tahun 2000. Jadi mulai berkembang. Nah, dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45, jadi lebih rinci lagi, lebih kuat lagi, lebih dinaikkan lagi bahwa di bab 10A itu bahwa hak asasi manusia tercantum di pasal
28A sampai 28C itu memuat mengenai hak asasi manusia. Silahkan Anda pelajari lebih detail lagi di Undang-Undang Dasar. Jadi ini ditingkatkan, tidak hanya sekedar undang-undang, tapi sudah puncak di undang-undang tertinggi di Indonesia, diatur sedemikian rupa, khusus di bab 10A itu memuat tentang hak asasi manusia. Jadi luar biasa pengakuan konstitusi Indonesia mengenai hak asasi manusia. Baik, jadi ini sebagai bahan renungan, bahan dasar, silahkan dikaji lebih dalam lagi mengenai hak asasi ini. Tapi sekali lagi bahwa yang ingin saya sampaikan adalah ada banyak konsep HAM di dunia ini. Jadi memang kalau kita di Indonesia ini konsep-konsep HAM lebih cenderung selama ini kepada dunia barat yang individualis, karena memang HAM itu berasal dari konsep-konsep individualis, bagaimana membela kepentingan individu-individu. Tapi bagaimana kelompok sosialis? Kelompok sosialis ini menolak, kan demikian. Jadi ada dua konsep yang bertentangan di dunia ini. Jadi kalau kalian nanti diskusi dengan orang atau kelompok lain yang berbeda konsep, bisa jadi nggak bakalan ketemu. Harus dimaklumi kira-kira. Dan di dunia ini ada. Nah, Indonesia punya sendiri. Jadi hak asasi manusia Indonesia ini berbeda dengan hak asasi manusia di blok timur, blok barat maupun yang lain. Indonesia punya ciri khas sendiri mengenai hak asasi manusia. Ya, baik. Jadi ini untuk menjadi bekal bahwa kita ini bukan negara barat dan bukan negara timur, dan juga kita ini bukan blok Asia Afrika yang cara sama gitu misalnya. Kita punya sesuatu yang berbeda dengan negara lain. Baik, ini konsep ini yang kemudian nanti bagaimana akan berhubungan dengan masalah demokrasi. Sebenarnya demokrasi di Indonesia seperti apa yang dimaui atau konsep yang sebenarnya. Apakah kita sudah mulai negara ini dibawa ke arah barat, atau dibawa ke arah konsep timur, atau dibawa ke arah konsep agama? Nah, Anda pasti kemudian lebih jelas, karena memang konsep mereka di luar Indonesia itu bisa jadi berbeda 180 derajat, bertentangan, bisa jadi. Baik, ini menjadi sedikit panduan mengenai pengertian hak asasi manusia di dunia maupun di Indonesia. Baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini, pertemuan kali ini, dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.